Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video materi mata kuliah Hukum Konstitusi untuk pertemuan ke-9 dan ke-8. Pertemuan ke-9 dan ke-8 akan membahas tentang lembaga Mahkamah Konstitusi. Tidak terlalu mendalam karena nanti kalian juga akan memperoleh materi tentang ini pastinya di mata kuliah Hukum Acara Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Oke, sekarang di slide ke pertama, kita sudah membahas juga kemarin pada pertemuan Zoom kita tentang sejarah MK, kemudian sejarah MK di dunia, latar belakang dibentuknya MK di Indonesia, dan kemudian alasan-alasan dibentuknya MK, bagaimana dan apa saja kewenangan MK serta kewajiban MK. Sekarang kita akan memasuki tentang pengisian jabatan Hakim MK. Berdasarkan pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar, hasil perubahan ketiga di tahun 2001 berbunyi Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Jadi formasi Hakim MK yang 9 orang itu masing-masing 3 diisi oleh Presiden, kemudian 3 lagi diajukan oleh DPR dan 3 lagi oleh Mahkamah Agung. Nah, syarat menjadi Hakim MK sendiri sangat ketat ya. Jadi tidak semua orang bisa menjadi Hakim MK. Ada kriteria-kriteria yang tinggi, ada kriteria-kriteria yang tidak mudah untuk dipenuhi. Yang pertama, calon Hakim MK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Tentu saja karena dia akan menjadi hakim yang memeriksa dan menginterpretasi konstitusi ya. Penting sekali jabatannya, posisinya, sehingga dia harus memiliki integritas. Kemudian dia juga harus adil dan dia adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Karena nanti bidang pekerjaannya tentu saja sangat berkaitan erat, bahkan sangat harus bisa mendalami tentang konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat lain di pasal selanjutnya 15 ayat 2, kalau tadi 15 ayat 1, sekarang 15 ayat 2. Syarat Hakim MK adalah yang pertama dia harus WNI tentu saja, dan dia harus berijazah doktor atau S3 dengan dasar S1 di bidang hukum. Jadi S1-nya harus di bidang hukum. Bukan S1 hukum ya, tapi S1 di bidang hukum. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia minimal 55 tahun. Jadi 55 tahun tergolong muda untuk seorang negarawan. Bisa dikatakan muda. Jadi tapi juga menurut saya umur 55 tahun cukup tua ya. Karena memang orang yang menjadi Hakim MK harus berwawasan luas, berpengalaman, juga wise. Jadi dianggap minimal 55 tahun lah baru bisa mencapai atau memenuhi kriteria itu. Kemudian syarat selanjutnya mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajibannya nanti. Selanjutnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan keputusan yang sudah inkrah atau keputusan yang bersifat tetap. Kemudian tidak sedang dinyatakan valid oleh pengadilan. Dan yang terakhir syaratnya mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 tahun. Atau untuk calon dari lingkungan MA sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau hakim agung. Jadi yang bisa menjadi hakim MK ini minimal harus punya pengalaman di bidang hukum 15 tahun. Sehingga memang berwawasan sekali ya, terutama di konstitusi dan ketatanegaraan. Kemudian fungsi MK
sebutannya banyak, tetapi semuanya berhubungan dengan konstitusi. Yang pertama, ia adalah penjaga ideologi dan konstitusi, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya the guardian of ideology and constitution. Kemudian the final interpreter of the constitution, penginterpretasi terakhir dan yang interpretasinya diakui adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi semua orang boleh menginterpretasi Undang-Undang Dasar ya, tetapi yang interpretasinya paling benar dan paling diakui adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian MK juga berfungsi sebagai the guardian of demokrasi, menjaga demokrasi. MK juga berfungsi sebagai the protector of the citizens' constitutional right, dan yang terakhir the protector of human rights. Jadi fungsi-fungsi MK ada 5, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Apakah fungsi-fungsi MK ini bisa terpenuhi dari kewenangan-kewenangan MK tadi? Nanti akan dijawab pada slide selanjutnya. Putusan MK bersifat final dan binding, artinya final dan mengikat. Artinya putusan MK itu tidak berjenjang seperti MA ya. Jadi putusan MK itu tidak ada lagi upaya lain di atasnya untuk bisa merubah putusan itu. Jadi putusannya benar-benar final dan harus ditaati oleh segenap warga negara Indonesia dan juga pembuat undang-undang atau DPR dan Presiden. Jadi begitu sebuah putusan MK ditetapkan, misalnya untuk menginkonstitusionalkan sebuah undang-undang, maka itu berlaku untuk mengikat tanpa bisa ditawar-tawar lagi, final sifat keputusannya. Kemudian mengikat artinya semua warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Kemudian juga pembuat undang-undangnya, DPR bersama dengan Presiden, harus segera mengamandemen undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi tadi. Jenis putusan MK pada umumnya berupa dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, ditolak, dan tidak dapat diterima. Umumnya ada 3 jenis putusan MK, tetapi ada jenis putusan lain yang belakangan ramai diperbincangkan karena Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang diputus inkonstitusional bersyarat. Jadi jenis putusannya yaitu inkonstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat. Jadi 2 jenis putusan baru ini sebenarnya tidak baru-baru banget. Kalau konstitusional bersyarat itu model putusan MK secara bersyarat ini sebenarnya sudah mulai dipraktekkan pertama kali pada putusan MK nomor 58, 59, 60, 63 /PUU strip 2 /2004 mengenai pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Nah, jenis putusan MK kalau dia tidak dapat diterima itu dikarenakan MK berpendapat bahwa permohonan dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51. Jadi amar putusannya akan dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara kalau permohonan dikabulkan, itu berarti MK berpendapat bahwa permohonannya beralasan, masuk akal. Jadi nanti permohonannya akan dikabulkan, kemudian untuk permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi spesifik disebutkan kalau dia inkonstitusional menurut MK, ayat mana, pasal mana, atau bagian mana dalam undang-undang itu. Apakah keseluruhannya mungkin, jadi harus disebutkan bagiannya secara spesifik. Yang keempat, dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 1945, amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Kemudian dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka amar putusannya dinyatakan permohonan ditolak.
Sementara bagaimana maksud dari konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat? Maksud dari konstitusional bersyarat itu berarti norma yang diuji menjadi tidak bertentangan dengan konstitusi apabila dimaknai sebagaimana dirumuskan MK. Jadi pasal itu bisa jadi konstitusional bersyarat asalkan dimaknai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh MK. Sementara kebalikannya, pasal tersebut bisa inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang dirumuskan MK. Jadi pasal itu tergantung bagaimana perspektif memaknainya. Kalau pemaknaannya sebagaimana apa yang diinginkan oleh sejalan dengan apa yang dikatakan oleh MK, maka bisa jadi dia konstitusional atau bisa jadi dia inkonstitusional gitu ya. Jadi tergantung bagaimana pemaknaannya. Artinya dalam pasal tersebut kalimatnya bisa jadi ambigu sehingga pemaknaannya bisa banyak atau dari berbagai perspektif gitu. Nah, salah satu fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah judicial review. Sebenarnya judicial review bukan cuma wewenang dari Mahkamah Konstitusi, tapi juga wewenang dari Mahkamah Agung. Hanya saja, yang mana yang wewenang Mahkamah Agung? Mahkamah Agung itu berwenang untuk menguji peraturan di bawah Undang-Undang Perpu. Sementara Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang dengan batu uji Undang-Undang Dasar. Sementara Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan di bawah undang-undang dengan batu uji undang-undang. Nah, kalau kita melihat pada wewenang judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sebenarnya cukup banyak masalah yang kemudian bisa terjadi di lapangan ya terkait dengan judicial review ini. Misalnya, ketika ada judicial review sebuah peraturan pemerintah dengan batu uji undang-undang, sementara undang-undangnya saja tuh dianggap inkonstitusional atau dinilai inkonstitusional oleh pemohon, maka apakah tetap undang-undang itu dijadikan sebagai batu uji gitu ya? Seharusnya tidak. Maka dari itu muncullah constitutional question. Menurut Hamdan Zulfa, perlu ada constitutional question dan constitutional complaint. Selain judicial review tadi ya, perlu ada constitutional question dan constitutional complaint juga yang harus dimiliki fungsinya oleh Mahkamah Konstitusi. Apa itu constitutional question dan apa itu constitutional complaint? Jadi constitutional complaint itu adalah bentuk pengaduan warga negara melalui proses adjudikasi di pengadilan atas tindakan atau pengabaian oleh negara, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang melanggar hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi, seperti perkara-perkara yang mempermasalahkan implementasi undang-undang, penyimpangan proses penegakan hukum, putusan pengadilan umum yang dianggap melanggar konstitusi, dan sebagainya, termasuk perkara yang cukup terkenal yang pernah terjadi, yaitu kasus dugaan kriminalisasi pimpinan komisi KPK, yaitu Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Jadi constitutional complaint ini hak yang dimiliki oleh warga negara juga apabila hak konstitusinya telah dilanggar akibat dari apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara terhadap dirinya, karena bisa juga melanggar hak-haknya, kemudian bisa juga karena putusan pengadilan yang dianggap tidak adil, ada penyimpangan proses penegakan hukum gitu ya, itu bisa dikomplainkan ke Mahkamah Konstitusi melalui hak atau fungsi constitutional complaint ini menurut Profesor Hamdan Zulfa. Sementara constitutional question itu adalah haknya Mahkamah Konstitusi yang ketika dia ingin menguji sebuah peraturan di bawah undang-undang dengan batu uji undang-undang, sementara undang-undangnya sendiri diduga bermasalah secara konstitusi. Jadi sebelum undang-undang itu digunakan sebagai batu uji, undang-undang itu ditanyakan dulu ke Mahkamah Konstitusi apakah ini konstitusional atau
inkonstitusional menurut Mahkamah Konstitusi. Karena yang bisa menguji sebuah undang-undang itu adalah MK gitu. Jadi ketika MA mau menggunakan sebuah undang-undang sebagai batu uji, tapi ragu apakah undang-undang ini konstitusional atau inkonstitusional, maka tanyakan dulu undang-undang ini ke MK. Nah, hak ini dinamakan constitutional question. Nah, menurut Profesor Hamdan Zulfa, dua hak ini yaitu constitutional question dan constitutional complaint ini hendaknya dimiliki juga oleh Mahkamah Konstitusi selain fungsi-fungsi MK sebelumnya yang telah kita sebutkan. Jadi ini juga penting untuk menjaga hak konstitusional masyarakat agar dan menegakkan demokrasi di Indonesia. Jadi fungsi-fungsi MK yang ada sekarang dinilai tidak cukup menurut Hamdan Zulfa untuk menjaga hak konstitusi dan demokrasi warga negara Indonesia. Sehingga perlu dilengkapi dengan constitutional question dan constitutional complaint. Saya juga akan memberikan paper Hamdan Zulfa yang berkaitan pembahasannya dengan constitutional question dan constitutional complaint ini. Kalian bisa membacanya dengan lebih detail kalau misalnya kalian belum paham dengan apa yang saya jelaskan tentang constitutional complaint dan constitutional question ini. Bisa dibaca di paper itu, atau kalau masih bingung lagi, kalian bisa mengajukan pertanyaan lewat grup WA. Baik, terima kasih. Itu adalah pembahasan materi untuk pertemuan 9 dan 10 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kita akan beralih ke kita akan beralih ke pembahasan lain mengenai di dalam mata kuliah hukum konstitusi ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri video materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.